Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah rahmatnya, berkah nikmatnya, kita masih diberikan nikmat sehat di bulan yang penuh mulia ini. Salawat berbingkaikan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada seorang yang paling baik tutur katanya, paling ikhlas hatinya, paling santun kepada sesamanya, dan paling baik akhlaknya. Beliau adalah Habibina wa Nabina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kebaikan yang cukup singkat tapi insya Allah bermanfaat, yang berjudul cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Di bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, karena pahala yang kita kerjakan, pahala yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ibadah utama di bulan Ramadan yang wajib adalah berpuasa 1 bulan penuh. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Seorang muslim harus berupaya memperhatikan etika dalam menjalankannya, termasuk mengikuti segala anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Petunjuk dari Nabi adalah petunjuk yang paling sempurna serta tips yang paling mudah penerapannya bagi segenap jiwa. Di antaranya, yang pertama, mengakhiri sahur. Sedapat mungkin untuk sahur dan mengakhirinya di penghujung waktunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, makan sahurlah kamu karena sahur itu mengandung berkah. Hadis riwayat Bukhari. Sedapat mungkin kita untuk sahur karena sahur itu mengandung pahala dan mengandung berkah. Dan sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Petunjuk puasa yang kedua adalah segera berbuka. Rasulullah SAW bersabda,
orang-orang yang akan masih mendapat kebajikan selagi ia segera berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Kita disunahkan untuk segera berbuka saat azan maghrib berkumandang. Kita segera untuk meminum atau memakan makanan yang sudah disiapkan. Lalu setelah iftar atau berbuka mengucapkan bacaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW apabila ia telah berbuka ia mengucapkan dhahabat dama'u wa batala di'uruku wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang dahaga, urat-urat pun basah dan pahala pun pasti insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah menghindari rafat. Rafat adalah jatuhnya perbuatan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan jika seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah ia berbuat rafat." Hadis riwayat Bukhari. Contoh perbuatan rafat adalah mencuri, berzina, berkata kotor, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah menghindari hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang dapat mengurangi kebajikan pahala puasa dan malah mendatangkan dosa adalah sibuk dengan menonton sinetron, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, berdesak-desakan di trotoar yang tidak berguna. Seharusnya di bulan yang penuh mulai ini kita isi dengan berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya adalah tilawatul Quran. Mari kita berlomba-lomba untuk menyelesaikan 30 juz dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menahan amarah dan emosi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan jika seseorang memakinya dan menghinanya, maka orang yang sedang berpuasa itu mengucapkan, 'Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam adalah tidak makan berlebihan. Etika berpuasa selanjutnya adalah tidak makan berlebihan. Karena dalam hadis mengatakan, tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh atau yang terakhir, mendermakan ilmu, harta, kekayaan, kemuliaan, badan dan akhlak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia memperoleh pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya adalah jika kita memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, insya Allah kita memperoleh pahala sebesar orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Nah, mungkin cukup sekian kajian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Buka puasa dengan ikan, sahurnya jam 1. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.